Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap sekali, Bu. Siap sekali, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari nanti berkah, bermanfaat, dan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Yang pimpin doa Fabian ya? Oke, Fabian. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan pengucapan Pancasila. Mari kawan-kawan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya Pancasila. Pancasila. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Apakah hadir semua? Hadir semua, Bu. Jadi kita harus senantiasa bersyukur ya kepada Allah supaya atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan. Dan jangan lupa protokol kesehatan. Apa itu? 3M, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang 5 ekosistem, subtema pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dalam menyimak cerita pada video pembelajaran tentang makanan yang ditampilkan melalui PPT dalam ruang Google Meet, siswa mampu menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan dengan benar. Itulah 10 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, hari ini belajar apa kita? Pokok pikiran dalam bacaan dan pikiran dalam bacaan dan rantai makanan, Bu. Ya, hari ini kita belajar tentang pokok pikiran dalam bacaan non-fiksi dan rantai makanan. Jadi, apa saja contoh di lingkungan sekitar kalian, makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Batu dan burung, Bu. Tanah. Banyak ya lingkungan sekitar kita, apalagi kita masih di daerah termasuk yang masih alami. Itulah beberapa contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana hubungan antara keduanya? Saling membutuhkan satu sama lain, Bu. Pintar Ferdi. Jadi kita hidup saling membutuhkan satu sama lain, antar makhluk hidup juga. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan satu video yang terkait dengan hubungan makhluk hidup. Disimak ya. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Jadi, hubungan antar makhluk hidup adalah saling ketergantungan. Itulah yang dinamakan keseimbangan alam. Nah, bagaimana jika keseimbangan alam terganggu? Banyak hewan menjadi langka, Bu. Ya, inilah contoh hewan langka yang ada di Indonesia. Siapa yang tahu apa penyebabnya hewan tersebut menjadi langka? Karena tidak ada makanan. Tidak ada makanan, jadi hewan-hewan tersebut menjadi langka. Ada 2 faktor yang bisa mempengaruhi kelangkaan hewan tadi. Yang pertama, faktor dari alam seperti cuaca dan kekeringan. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor Buatan, Bu. ya, karena ulah manusia yang menebang pohon secara liar. Oke. Karena keseimbangan alam tadi berubah, akan menimbulkan beberapa populasi hewan itu berkurang dan merusak rantai dari makanan dalam suatu ekosistem itu. Nah, kalian akan belajar ini secara berkelompok ya. Kelompok yang pertama, kelompok A, terdiri dari Ferdi, Anggun Afina, Fadia, dan Kirana.
Ibu akan menayangkan video rantai makanan. Rantai makanan adalah Oke, itulah tadi terkait dengan rantai makanan. Nah, sekarang coba Ibu tanya, apa itu rantai makanan? Zaki, coba. Apa itu rantai makanan? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup, Bu. Oke, bagus Zaki. Tadi rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan. Oke, contohnya apa? Oke, Ferdi. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh bakteri dan jamur. Hasil penguraian menjadi humus bagi tanaman hijau. Oke, bagus Ferdi. Itu tadi contoh rantai makanan yang ada di darat. Nah, tadi video juga menyebutkan contoh makanan yang ada di laut. Siapa yang mau memberikan contohnya? Coba lihat dulu, mana suaranya. Fitoplankton dimakan zooplankton. Zooplankton dimakan ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil dimakan ikan-ikan sedang. Ikan-ikan sedang dimakan ikan-ikan besar. Ikan besar mati diuraikan oleh dekomposer. Hasil penguraian dimanfaatkan fitoplankton sebagai nutrisi untuk membuat makanan, Bu. Pinter sekali Ziyad. Alhamdulillah jaringannya sudah kembali ya. Oke, itu tadi contoh dari ekosistem darat dan ekosistem laut. Jadi, setiap komponen dalam rantai makanan itu harus ada ya. Nah, bagaimana jika salah satu komponen dari rantai makanan itu tidak ada atau mati? Apa yang terjadi? Yang terjadi, Almir? Rantai makanannya terputus, Bu. Oke, rantai makanannya terputus. Betul sekali, Amir. Nah, kalau rantai makanannya terputus, apa yang terjadi? Misal, di gambar masih terlihat ada makanan darat, misalkan tikusnya mati. Nah, kalau tikusnya mati, apa yang terjadi? Oke, Anggun Afina, apa yang terjadi jika tikusnya mati? Padinya banyak dan tumbuh subur, Bu, sebab tidak dimakan oleh tikus. Ya, betul Anggun, pinter. Jadi kalau tikusnya mati diburu manusia, tidak ada yang makan padi, jadi padinya tumbuh subur ya. Nah, kalau tikusnya mati, jadi apa yang terjadi pada ular? Coba Sabrina, suaranya mana? Populasi ular berkurang, Bu, sebab populasi tikus mati dan ular tidak ada makanan. Bagus Sabrina, pinter-pinter sekali ya anak-anak ibu ini ya. Jadi populasi ularnya karena tidak ada makanan, ada kemungkinan populasi ularnya berkurang dan bisa jadi mati. Oke. Tadi di video juga disebutkan tentang perpindahan energi. Apa itu perpindahan energi? Coba kalau ibu tanya, apa bedanya kalian makan dengan ketika kalian tidak makan? Apa bedanya? Jika kita tidak makan, tubuh akan lemah dan tidak bertenaga, Bu. Jika kita makan, kita akan bertenaga untuk melakukan aktivitas, Bu. Ya, tenaga itulah yang disebut dengan energi. Jadi, tikus tadi dapat energi dari mana? Padi, Bu. Ibu. Padi, Bu. Terus ular dapat energi dari mana? Tikus, Bu. Dari tikus, Bu. Kalau elang dapat energi dari mana? Ular, Bu. Ular, Bu. Jadi itulah yang makan dengan perpindahan energi. Dengan cara apa tadi? Makan. Makan. Bagus. Oke. Nah, waktunya kalian berdiskusi. Tadi sudah ibu bentuk kelompoknya. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Tugas kalian yang pertama adalah kemarin ibu sudah sampaikan untuk menyiapkan karton. Nah, mana? Coba ibu mau lihat karton kosong. Siapa yang bertugas bawa karton? Yang bertugas bagian membawa karton ke Ferdi, bagus. Ada petunjuk di kalian akan memilih beberapa gambar dari LKPD untuk kalian rangkai, kalian susun
menjadi satu rantai makanan. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya, bagus. Yang kedua, itu kalian tentukan pokok pikiran dari video terkait rantai makanan tadi. Video tadi itu merupakan wacana yang terdiri dari beberapa paragraf. Nah, itu sudah tertulis dalam LKPD yang sudah Ibu kirim di tadi. Dari wacana itu, kalian akan menentukan pokok pikiran utamanya. Sebelumnya juga sudah dipelajari, kalau pokok pikiran bisa kalian ambil dari kalimat awal atau kalimat akhir, atau gabungan dari kalimat awal dan kalimat akhirnya. Dari pokok pikiran utama itu, kalian akan buat menjadi kalimat utama. Oke, sekarang silahkan bekerja secara kelompok. Kalian bisa diskusi melalui WhatsApp grup ya. Oke, sudah selesai semua. Oke, sekarang waktunya presentasi. Oke, silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Hasil diskusi kelompok C tentang paragraf yaitu paragraf 1, pokok pikirannya rantai makanan di sawah. Kalimat utamanya terdapat 5 komponen. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh bakteri dan jamur. Hasil penguraian menjadi humus bagi tanaman, Bu. Oke, ya masing-masing kelompok sudah bekerja secara baik. Ziyad tentang pokok pikiran ya, rantai makanan tadi juga sudah bagus. Oke, kita lanjut. Belajar apa kita hari tadi? Rantai makanan. Kemudian dalam yang disebutkan sih bagus, pinter. Tadi ada contoh dari rantai makanan di darat dan rantai makanan di laut ya. Rantai makanan tadi dimulai dari apa? Produsen, Yang berperan sebagai produsen siapa, Bu? tumbuhan, Tumbuhan hijau, Bu. Oke, tadi konsumen tingkat 1 memakan tumbuhan, disebut dengan apa? herbivora. Ya, bagus. Konsumen tingkat 1 dimakan oleh Kedua, Bu, konsumen jadi konsumen tingkat 2 disebut dengan karnivora. konsumen tingkat 2 dimakan oleh Konsumen tingkat 3, apa contohnya? Konsumen tingkat 3. Bu. Nah, kalau di laut Bu, ikan-ikan besar. Nah, di konsumen tingkat 3 diuraikan oleh Dekomposer, bakteri atau jamur, Bu. pinter. Bakteri dan jamur juga disebut sebagai dekomposer atau pengurai. Hasil dari penguraian dimanfaatkan kembali oleh Tumbuhan. Oke, bagus. Pintar sekali anak-anak Ibu ya. Jadi, apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Suka sekali, Bu. Suka sekali, Bu. Sangat suka, Bu. Alhamdulillah. Suka. Alhamdulillah. Masih ada yang belum Paham semua, Bu. untuk melihat pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, Ibu sudah kirimkan soal evaluasi di WhatsApp grup. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Silahkan kalian lihat, kalian baca, dan kalian jawab di buku latihannya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, silahkan bekerja. Sudah selesai? Nanti hasilnya kalian kirimkan ke WhatsApp grup ya. Besok kita akan lanjut ke pembelajaran 2. Setelah pembelajaran hari ini cukup, kita akhiri dengan doa dulu. Siapa yang pimpin doa? Ferdi ya? Oke, terima kasih Ferdi. Nah, setelah pembelajaran hari ini cukup, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.